Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Mari kita mulai ibadat keluarga ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355. Kidung Jemaat nomor 355 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang kembali kepada Tuhan, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, perkenankan pada malam ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan berkenan memelihara hidup kami mulai dari pagi, siang sampai malam ini. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari tempat kami masing-masing sehingga kami boleh berada di tempat ini. Pada malam ini Tuhan, kami akan membangun ibadat keluarga dan kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu kami berserah semuanya di dalam kuasa Tuhan, karena kami percaya pada saat ini Tuhan Engkau berkenan hadir di tempat ini dan berkarya melalui Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin kami, membimbing kami, bahkan memampukan kami melalui kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada malam ini, serta melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan juga berkenan melindungi kami dari segala hal yang tidak baik, sehingga pada malam ini Tuhan kami boleh membuka hati kami hanya untuk menerima firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam ini diambil dari daftar bacaan yang sudah disiapkan oleh Majelis Agung, dan saya mengambilnya dari Perjanjian Lama, dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 8. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 8 akan saya bacakan yang demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Janji tentang Tunas Daud yang Adil. Ya, janji tentang tunas Daud yang adil. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan tadi menceritakan tentang kondisi umat Tuhan yang dibiarkan oleh para gembala. Jadi keadaan umat Tuhan dibiarkan oleh para gembala, sehingga banyak yang hilang, banyak yang terserak, bahkan banyak yang tersesat. Nah, kondisi yang demikian ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah menghukum gembala-gembala yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau kita melihat gembala itu siapa? Ya, semua orang yang ditugasi sebagai gembala. Bisa pendeta, bisa penatua, diaken, guru Injil, bisa juga warga jemaat. Artinya kita semua juga ditugasi untuk saling menggembalakan. Maka manakala kita tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa umat Tuhan yang tercerai-berai tadi akan dikumpulkan kembali. Ya, dari berbagai penjuru akan dikumpulkan kembali dan hidup di tanahnya sendiri, dan akan dipimpin oleh gembala yang ditunjuk, yang akan diberi nama Tuhan keadilan kita. Jadi gembala dari tunas Daud adalah gembala yang adil, dan kalau kita renungkan ini menunjuk kepada sang pemimpin yang bijaksana tadi. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Inilah janji Tuhan.
Apa yang bisa kita rasakan dengan janji Tuhan ini? Ya, tentu saja ini merupakan harapan bagi kita semuanya. Dengan kondisi yang seperti ini, yang harus bergumul bahkan berperang melawan pandemi corona, janji Tuhan tetap berlaku. Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan menyatukan umatnya. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menjadi gembalanya. Dia akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk merenungkan hal ini. Jadi yang pertama tadi, ketika kita menjadi gembala, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mengecewakan Tuhan. Jangan sampai domba itu hilang, terserak, bahkan tersesat. Mari kita melakukan tugas sebagai gembala dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, dan ini kita diingatkan bahwa Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali sisa-sisa yang masih ada dari segala penjuru. Dan Tuhan sendiri yang akan memimpin sebagai gembala yang baik, gembala yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tugas kita masing-masing, apapun yang terjadi. Sebab firman Tuhan sudah jelas bahwa Tuhan itu akan menjadi gembala yang sejati. Dan di sini umat Tuhan tidak lagi menyebut demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi tidak lagi disebut sebagai Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mencerai-beraikan mereka. Jadi tidak menuntut keluar dari Mesir, tapi memanggil dari tanah utara, dari mana-mana juga, dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam penjuru akan dikumpulkan. Ya, seperti kita ketahui bahwa sudah tercerai-berai di mana-mana ini. Jadi saatnya Tuhan akan mengumpulkan kembali para domba-dombanya, yaitu orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semuanya ini diajak untuk tetap percaya kepada rencana Tuhan atau janji Tuhan ini. Sebab janji Tuhan pasti akan digenapi, dan kita tinggal menunggu dengan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sebab siapa tidak menjalankan perintahnya, pasti Tuhan akan marah. Tuhan pasti akan menghukum. Seperti firman-Nya tadi, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat 2. Oleh karena itu, supaya kita tidak menerima hukuman, mari kita menjalani hidup ini menuruti segala perintahnya dengan sungguh-sungguh. Sebab di dalam ayat 5 disebutkan, sesungguhnya waktunya akan datang. Waktunya akan datang. Jadi waktu untuk Tuhan mengumpulkan para orang percaya itu akan datang. Berarti ini segera datang. Sebab apa? Sebab kita sekarang berada di akhir zaman. Bayangkan kitab Yesaya, kitab Yeremia ini ditulis sudah ribuan tahun yang lalu. Maka kita diajak untuk mempersiapkan diri, karena waktunya akan datang. Dan zaman sekarang waktunya sudah semakin dekat, karena sudah berada di akhir zaman. Mempersiapkan diri supaya pada waktu dikumpulkan, kita juga termasuk yang dikumpulkan itu. Jangan sampai termasuk yang ditinggal. Dan disebutkan demikian bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
raja yang akan memerintah melakukan kebenaran dan keadilan. Kebenaran tanpa keadilan kurang lengkap. Keadilan tanpa kebenaran juga kurang lengkap. Dalam bahasa Yunani, keadilan, kebenaran itu cuma satu kata, dikaiosune. Dikaiosune itu keadilan dan kebenaran juga artinya. Oleh karena itu, di mana ada keadilan, di situ juga harus ada kebenaran. Sebaliknya, di mana ada kebenaran, di situ juga ada keadilan. Karena kalau bilang satu nggak lengkap dan nggak pas, terlebih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, raja yang akan datang ini adalah raja yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Raja yang memerintah dengan bijaksana. Oleh karena itu, ya mari kita mempersiapkan diri supaya kita termasuk domba-domba yang dibawa pulang, dikumpulkan menjadi suatu tempat yang hidup di negeri sendiri, hidup dan tinggal di tanahnya sendiri, artinya di tempat yang sudah disediakan. Di tempat sendiri, bukan kos, bukan kontrak, tetapi hidup di tanahnya sendiri. Nah, itulah tugas kita. Yang pertama menjadi gembala, harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua, supaya kita termasuk domba-domba yang dikumpulkan dan dipimpin oleh gembala yang baik, gembala yang memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Tidak peduli kita hidup di zaman apa, tidak peduli kita hidup dalam situasi yang bagaimana, termasuk situasi di tengah-tengah ancaman pandemi corona, tidak peduli, tapi Tuhan tetap memerintahkan kita seperti itu. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bersama itu kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 288. Kidung Jemaat 288 bait pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu, karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami boleh hidup dengan lebih baik lagi, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya firman-Mu ini akan menguatkan kami, memberikan motivasi kepada kami, membimbing kami, sehingga hidup yang kami jalani semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami tidak dapat bersama-sama
bersekutu pada saat ini, apapun pergumulannya. Namun kami percaya Tuhan tetap setia memelihara dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat-Mu GKJ Mulyorejo. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Baik pribadi, keluarga dan keluarga. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan memelihara keluarga kami, Tuhan memelihara pekerjaan kami, Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan mencukupi kebutuhan kami, supaya kami boleh semakin percaya akan kasih, kuasa dan pemeliharaan Tuhan, supaya kami boleh semakin bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami menyerahkan keberadaan kami, bahwa sampai saat ini kami belum mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami sering mengandalkan kekuatan kami manusia, sehingga kami jatuh di dalam belenggu dosa. Pada malam ini Tuhan, kami datang membawa segala dosa kesalahan kami. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi kami, sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan, kehidupan kami tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serta para pemimpin kami di dalam menghadapi pandemi corona ini. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Kami percaya Tuhan tetap mengasihi bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan petunjuk, sehingga para pemimpin kami boleh menetapkan kebijakan demi kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan Jemaat-Mu GKJ Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatannya. Semuanya sudah dipersiapkan, namun karena situasi pandemi corona ini, kami percaya Tuhan Engkau memberikan petunjuk kepada Jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo, hingga dapat menjalankan tugas pelayanannya menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semua persembahan ini kami persembahkan dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini sehingga semuanya menjadi layak di hadapan Tuhan. Bahkan persembahan ini nanti boleh berguna untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui Jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo. Terima kasih Tuhan. Dan nanti setelah selesainya ibadat keluarga ini, kami akan berpisah dan kami akan kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan membimbing, melindungi kami di sepanjang perjalanan sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai malam ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Tuhan